Dari Abu Ishaq, yakni Sa'id bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, yaitu salah satu dari 10 orang yang diberi kesaksian akan memperoleh surga radhiyallahu anhum. Katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang padaku untuk menjengukku pada tahun Haji Wada, yakni Haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir dan sebagai haji pamitan, karena kesakitan yang menimpa diriku. Lalu saya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saja kesakitanku ini telah mencapai sebagaimana keadaan yang Tuhan ketahui, sedang saya adalah seorang yang berharta dan tiada yang mewarisi hartaku itu melainkan seorang putriku saja. Maka itu apakah dibenarkan sekiranya saya bersedekah dengan 2/3 hartaku?" Beliau menjawab, "Tidak dibenarkan." Saya berkata pula, "Separuh hartaku ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Tidak dibenarkan juga." Saya berkata lagi, "Sepertiga, bagaimana ya Rasulullah?" Beliau lalu bersabda, "Ya, sepertiga boleh dan sepertiga itu sudah banyak atau sudah besar jumlahnya. Sesungguhnya jikalau engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya, maka itu adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta pada orang banyak. Sesungguhnya tiada sesuatu nafkah yang engkau berikan dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah, melainkan engkau pasti akan diberi pahalanya. Sekalipun sesuatu yang engkau berikan untuk makanan istrimu." Abu Ishaq meneruskan uraiannya, saya berkata lagi, "Apakah saya ditinggalkan di Mekah setelah kepulangan sahabat-sahabatku itu?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya engkau itu tiada ditinggalkan, kemudian engkau melakukan suatu amalan yang engkau maksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Melainkan engkau malahan bertambah derajat dan keluhurannya. Barangkali sekalipun engkau ditinggalkan karena usia masih panjang lagi, tetapi nantinya akan ada beberapa kaum yang dapat memperoleh kemanfaatan dari hidupmu itu, yakni sesama kaum muslimin, baik manfaat duniawiyah atau ukhrawiyah. Dan akan ada kaum lain-lainnya yang memperoleh bahaya dengan sebab masih hidupmu tadi, yakni kaum kafir, sebab menurut riwayat Abu Ishaq ini tetap hidup sampai dibebaskannya Irak dan lain-lainnya, lalu diangkat sebagai gubernur di situ dan menjalankan hak dan keadilan. Ya Allah, sempurnakanlah pahala untuk sahabat-sahabatku dalam hijrah mereka itu dan janganlah engkau balikan mereka pada tumit-tumitnya, yakni menjadi murtad kembali sepeninggalnya nanti." Tetapi yang miskin itu ialah Sa'id bin Haulah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat kasihan padanya sebab matinya di Mekah. Imam An-Nawawi dalam Riyadh As-Shalihin, Imam An-Nawawi menyatakan bahwa hadis ini membolehkan memberikan sepertiga dari kekayaan seseorang untuk amal sementara juga menekankan pentingnya meninggalkan warisan yang cukup untuk keluarga seseorang. Ini mengajarkan konsep moderasi dan tanggung jawab menyediakan tanggungan seseorang. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadits ini menekankan pentingnya tidak membebani keluarga dengan sedekah yang berlebihan. Ini menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang, di mana seseorang mempertimbangkan kesejahteraan ahli warisnya dan membiarkan mereka dalam posisi yang stabil secara finansial. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab menekankan pentingnya menjaga stabilitas keuangan dalam keluarga. Dia menyoroti kebutuhan untuk mencapai keseimbangan antara tindakan amal dan memenuhi kewajiban terhadap tanggungan seseorang.